Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita membahas buku tentang tolak ukur keabsahan nasab, jadi pasal 1 di buku Keabsahan Nasab Ba'alawi, Kyai Imad tanpa ampun langsung menjawabnya ya. Di buku ulama buku ulama menggugat nasab palsu di bab 1 sama. Oke. Saya akan bacakan ini di halaman 51 teman-teman. Bab 1, jawaban dari buku teman-temannya Habib Hanif ya. Menjawab klaim nasab Ba'alawi menurut ilmu nasab, ilmu fikih dan sejarah pasal ke-1 tolak ukur keabsahan nasab. Dalam buku tersebut, Hanif Al-Atlas dan kawan-kawan hanya mencantumkan 2 metode katanya dalam mengisbat nasab, kitab-kitab nasab dan Asy-Syuhra wal Istifadah. Jadi di buku itu kan yang pertama tuh Habib Hanif hanya membahas 2 metode. Nah, 2 metode ini yaitu nih, oke, 1, 2, oke. 2 metode ya. Nanti kita akan mengetahui bahwa metode kitab-kitab nasab Asy-Syuhra wal Istifadah tidak dapat menetapkan kesahihan nasab klan Ba'alawi. Selain 2 metode isbat nasab yang dikutip Hanif dan kawan-kawan, ia juga mengutip ucapan Syekh Husain bin Haidar Al-Hasyim sebagai berikut. Subutun nasabi inda ulama nasab, ini yang dikutip oleh Habib Hanif teman-teman. Oke, banyak ya. Nah ini Arabnya yang dikutip oleh Habib Hanif sama ya. Oke, pendapat Syekh Husain. Nah dari 5 metode kata Kyai Imad, dari 5 metode isbat nasab yang dikutip Hanif dan kawan-kawan dari kitab Rasail fil Ilmin Nasab, itu ia tidak menjelaskan maksudnya satu persatu. Agaknya itu sengaja ia lakukan agar pembaca tidak memahami bagaimana sebenarnya metode para ahli nasab dalam menetapkan nasab. Baiklah, akan penulis jelaskan satu persatu metode penetapan nasab yang bisa dilakukan oleh para ahli nasab berdasar kitab yang Hanif kutip tersebut. Syekh Al-Husain Ibnu Al-Haidar Al-Hasyimi menyatakan wa yusabbitun nasabu bil alama wal alwadihah wa bil bayyanati athabitati lalu yusabbitu bisyahadah lima yatarattabu alaihi min huquqin wastihqatin wa muamalatin. Isbat nasab itu terjadi dengan ciri-ciri yang jelas dan bukti yang terkonfirmasi. Nasab tidak bisa diisbat dengan keraguan, kata Kyai Imad, karena terkait dengan hak dan klaim hak dan muamalah. Dari ucapan Syekh Al-Husain itu, kita bisa menyimpulkan bahwa satu nasab baru bisa ditetapkan jika sudah memenuhi syarat, yaitu adanya ciri-ciri yang jelas tuh, bukti-bukti yang terkonfirmasi, dan tidak boleh diisbat hanya berdasar dzon, sangkaan atau keraguan. Dengan studi nasab Ba'alawi, apakah nasab Ba'alawi sudah ada ciri-ciri yang telah jelas dan bukti-bukti yang terkonfirmasi? Setelah kita mendalami nasab Ba'alawi, maka kita berkesimpulan bahwa nasab Ba'alawi ini tidak sabit dan konfirmasi sahih. Kenapa? Karena berdasar ciri-ciri nasab ini secara histografi mengalami perpindahan jalur klaim leluhur yang berganti-ganti dan banyak dari amadun nasab, nama-nama dalam silsilah. Mereka pun terkonfirmasi fiktif, tidak sesuai tulisan kesejarahan yang mereka tulis. Kemudian bukti-bukti yang mereka punya mulai dari abad 9 sampai sekarang kontradiksi dengan kitab-kitab nasab dan sejarah abad sebelumnya. Nama leluhur mereka Ubaid dalam kitab-kitab nasab abad 9 dan sebelumnya tidak disebut sebagai anak Ahmad bin Isa seperti klaim mereka. Ucapan Syekh Al-Husain juga walau yasbutu bisubhat, tidak bisa diisbat dengan keraguan, kesamaran ya. Untuk nasab Ba'alawi tidak bisa diterapkan karena sudah nyata dalam kitab Al-Burqah bahwa Ali As-Sakran di abad 9 Hijriah menetapkan Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa hanya berdasarkan ijtihadnya, berdasarkan kemiripan nama Ubaid leluhurnya dengan Abdullah yang ditulis dalam kitab As-Suluk. Metode yang kedua nih, tadi kan Habib Hanif, yang kedua adalah menggunakan metode apa tadi? Menggunakan metode nasab dengan syuhra wal istifadah. Oke, ini ya di bukunya. Kita lihat. Metode isbat nasab pertama Asy-Syuhra wal Istifadah, Syekh Al-Husain mengatakan wa qad adda al-ulama'un nasabi khamsa tara'iqa li subutihi. At-tariq al-awwal bla bla bla. Oke, sampai li ru'yati. Ulama nasab menghitung ada 5 metode dalam menetapkan nasab. Pertama adalah dengan istifadatun nasab, menyebarnya nasab, dan syuhratun nasab, populernya nasab. Di desanya
didesainnya dengan populer yang membuahkan keyakinan, dan dengan menyebar antara manusia yang bisa terjadi keyakinan dengan berita mereka atau dugaan kuat dan aman dari kemungkinan kesepakatan mereka untuk berdusta dengan disertai tidak adanya dalil yang menentang. Dan istifadah yaitu at-tasamu, saling dengar-mendengar, ya termasuk hal-hal yang paling nampaknya bukti dan ada alasan untuk memberitakannya. Ulama memilih istifadatun nasab dengan tasamu karena nasab itu adalah sesuatu yang tidak ada jalan masuk untuk melihat langsung. Metode pertama untuk menetapkan nasab menurut Syekh Ali Hussein adalah menyebarnya nasab dan populernya nasab. Di desainnya, kalimat istifadah dan suhroh dalam bahasa Arab bermakna sama, yaitu intisyara wa menyebar, populer atau viral ya. Jadi jika seorang misalnya Samsul telah dikenal luas sebagai anak bapak Samlawi di desanya atau di negaranya, maka ketika ada orang ditanya oleh orang lain, baik dalam suasana formal atau informal, Samsul anak siapa? Lalu orang itu menjawab Samsul anak bapak Samlawi, maka ia tidak dianggap berdusta walaupun ia tidak mengetahui kelahiran Samsul ini, atau ia tidak mengetahui akte kelahirannya. Kenapa? Karena kabar itu telah dibicarakan banyak orang, syuhra wal istifadah. Tetapi surah wal istifadah itu bisa diterapkan untuk mengisbat nasab menurut Syekh Hasan hanya ketika tidak ada bukti yang menentang, ada mu'arid. Bukti yang menentang itu bisa berupa pengingkaran dari ayah, atau adanya to'en, celaan pengingkaran nasab dari orang. Misalnya begini, ada orang yang bersaksi bahwa Ubaid adalah anak Ahmad berdasarkan dengar-mendengar. Lalu ada orang yang mento'en, mengingkari dengan mengatakan bahwa Ubaid bukan anak Ahmad. Dengan membawa bukti, maka gugurlah tasammuh atau surah wal istifadah itu. Yang demikian itu namanya to'en, celaan, pengingkaran nasab. Jika to'en ini berdasarkan bukti, maka diterima. Jika berdasar bukti tidak, maka diabaikan. Jadi, tidak bisa dikatakan ketika Ubaidillah hari ini sudah syuhra wal istifadah sebagai anak Ahmad bin Isa, maka ia itu cukup untuk dijadikan dalil isbat selamanya. Tidak demikian. Jika ada dalil yang kuat menyatakan sebaliknya, maka syura wal istifadah itu gugur. Perhatikan nih, dikatakan dalam kitab Nihayatul Muhtaj juz 8 halaman 319 karya Imam Ar-Ramli, walahu asyhadatu bitasamu'i haitsu lam yu'arid aqwa minhu bi inkaril mansub ilaih. Dan boleh baginya bersaksi dengan tasamuh ketika tidak ada penantang yang lebih kuat dari tasamuh, seperti ingkarnya orang yang dinisbahkan, atau adanya to'en, seorang dalam nasab itu benar hukum demikian bahwa tasammuh gugur dengan adanya ingkar dan to'en. Tapi menurut pendapat yang kuat bahwa diisyaratkan to'en itu tidak disertai tanda-tanda kedustaan orang yang menyampaikannya. Dari ucapan Ramli ini jelas bahwa tasammuh atau populer Samsul sebagai anak Samlawi disyaratkan dua hal. Pertama, jika Samlawi masih hidup, maka ia tidak mengingkari bahwa Samsul adalah anaknya. Jika ia mengingkari, maka batal tasammuh itu. Kedua, jika Samlawi telah meninggal, maka disyaratkan tidak adanya saksi yang mengatakan bahwa sebenarnya Samsul bukan anak Samlawi, tetapi ia hanya anak angkat. Jika ada saksi yang mengatakan bahwa sebenarnya Samsul hanya anak angkat dengan membawa bukti, maka gugurlah tasammuh itu. Terkait nasab Ubaid yang hari ini secara tasammuh dikatakan sebagai anak Ahmad, ternyata datang saksi berupa kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang menyatakan Ahmad hanya 3 anak, Ali, Husain, tidak ada anak bernama Ubaid, dan Abdullah atau Ubaidillah, disertai tes DNA Ubaid yang berbeda dengan DNA keturunan Ahmad, maka gugurlah tasammuh itu. Proposisi demikian pula dikuatkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, sesungguhnya nasab adalah sebagian dari yang bisa ditetapkan dengan metode istifadah kecuali telah sahih sesuatu yang menentangnya. Maksud syuhra wal istifadah adalah min adhar al-bayyinat. Ini pesan kalimat panjang banget ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti bisa baca sendiri ya tulisan beliau nih, karena dijelasin satu-satu dari kitab Syekh Husain itu. Sedangkan di bagian pertama kitab Habib Hanif itu hanya sedikit. Ini sangat keren sih, luar biasa. Oke, nanti kita lanjutkan lagi di sesi kedua mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.